Hello guys dan welcome back to Nick Tech Channel. Kalau kamu ingat last month tuh saya ada buat satu video. Dalam itu video saya beli PC lah, PC komponen dan budget saya ialah RM1.000 dalam itu video. Dan semua komponen itu saya beli daripada Facebook Marketplace. Itu je tempat yang saya beli, tidak tempat lain. Jadi ini video sama juga. Saya akan beli dari Facebook Marketplace dari RM1.000 ke RM1.300 dan semua komponen saya mesti beli dan build itu PC dalam tempoh 1 minggu. Jadi kalau kamu interested, stay tune sebab PC kali ini ada yang pecah. Alright guys, dari sekarang saya baru mau jalan mau beli kita punya komponen yang pertama. Actually bukan satu komponen jala, ada 3 komponen yang kita akan beli daripada satu seller, yaitu dari Beverly Pinampang atau kalau saya silap. Jadi sekarang saya baru mau jalan. Jadi nanti kalau sesuai beli baru saya update. Jadi ya, mari. Alright, jadi sekarang sudah saya beli semua di sini. Jadi sini ada 3 benda komponen cuma saya bilang, tapi nanti baru saya tunjuk. Saya pulang dulu baru saya kasih bagi tahu kamu apa spek yang saya beli dan kenapa. Tapi sebelum saya balik, saya kira mau stay dulu sekejap. Saya mau cari dulu 3 benda, yaitu GPU, power supply dan juga NVMe SSD lah. Jadi semua supaya terus saya boleh tes ni PC. Tapi tengoklah macam mana. Semua tengok dulu. Sekarang pun merupakan jam 6. Tengoklah macam mana saya boleh carikan tidak. Ada sudah 2 seller yang saya chat, tapi belum tahu lagi, belum lagi reply. Tapi nanti tengok dulu lah. Saya mau test dulu. Kalau diorang reply dapat deal yang bagus, baru saya terus pergi deal lah sama tu orang. Alright guys, jadi saya di rumah sudah dan saya mau tunjuk dulu apa yang saya dapat untuk kita punya first deal. Jadi kita mulai dengan kita punya CPU lah. Jadi CPU yang saya dapat tadi masa saya untuk seller ialah ini, yaitu Ryzen 3 3300X. Dan mesti kamu fikirlah, Ryzen 3 untuk gaming boleh meh? Dan dia punya jawapan ya memang boleh. Untuk yang ini punya Ryzen 3 lah, ini punya Ryzen 3. Jadi ini punya performance, gaming performance, dia punya performance lebih kurang macam Ryzen 5 3600. Gaming performance ya, gaming performance, bukan yang macam yang selain daripada gaming performance lah. Dia punya spek untuk ini CPU ialah 4 cores and 6 threads. 6 threads ataupun 8 threads. Saya lupa sudah. Saya 8 threads. Dan untuk gaming performance dia memang okey lah. Sebab dia punya teknologi, dia punya single core performance dia memang lebih canggih berbanding yang lama punya. Jadi yang 3600. Tetapi ini CPU dia punya keburukan ialah in terms of multitasking, multi-core performance. Sebab dia ada 4 core je. Jadi untuk multitasking memang dah kurang lah kalau kita bandingkan dengan 3600 di mana ada 6 core. Tapi di sini kita hanya fokus untuk gaming lah. Jadi gaming memang ini pun okey, sudah cukup. Dan dalam sini ada include juga lah CPU cooler yang AMD Red Cooler tu. Jadi itu kita akan guna sebab ini CPU tidak juga memerlukan cooling yang banyak sebab berapa TDP je pun tidak banyak. Next kita punya motherboard. Jadi motherboard ni saya ada mixed feeling sikit lah, tapi saya tidak boleh juga komplain sebab murah sudah ni, sebab ada banyak barang kita dapat tadi. Jadi untuk motherboard kita dapat yang ini, yaitu daripada brand MSI A320M. Jadi ini ialah chipset AMD yang paling low lah. Saya tidak boleh juga komplain sebab murah, tapi kalau saya memang akan cari B450. Sebab kenapa? Ini yang A320 ni dia hanya support Ryzen Max lah. Yang paling tinggi ialah Ryzen 3000. Bermaksud paling max saya dapat ialah Ryzen 9 yang 3900X. Jadi Ryzen 5000 tu memang ni motherboard tidak akan support. Kamu memerlukan B450 ataupun F520 ataupun yang B550 dan yang ke atas. Tapi apa boleh buat, setiap boleh juga komplain, macam saya bilang sudah murah. Ini motherboard kalau kamu boleh nampak ada 2 DIMM slot. Memang semua A320 punya chipset ada 2 DIMM slot untuk kita punya RAM dan 1 PCIe untuk kita punya GPU dan juga 1 NVMe slot jadi untuk kita punya SSD. Jadi kita harap kita akan guna itulah untuk ini build. Jadi memang paling basic punya motherboard. Tapi untuk CPU kita memang ini pun cukup sudah nih, tidak perlu kita mau CPU yang mahal. Tapi itulah, kalau saya memang saya akan cari B450. Cuma itulah, ini combo saya boleh buat. Next kita punya RAM. Jadi RAM yang saya rasa
Kok saya rasa lah, yang bagi saya memang macam yang bagus punya RAM yang kita dapat, yaitu ini daripada brand XPG. Bukan XPG lah, ini dari eData tapi dia punya branding XPG. Dan ini saya pernah guna dulu di build saya yang RM2000 kalau saya silap. Dan ini ialah DDR4 dan dia punya speed ialah 3200 MHz. Ini ARGB, jadi dia kontrol melalui app kalau anda kamu install di Windows. Dan saya ada 2 stick lah, jadi ini 8GB, jadi semua ini 16GB. Jadi memang bagus lah, for the price memang bagus. Dan selain daripada itu, ini actually bukanlah kita perlu, cuma good to have lah, yaitu kita punya Wi-Fi adapter dan juga Bluetooth adapter. Jadi ini ialah kita punya hola untuk hari ini, dan bagi saya memang successful lah, sebab kalau kamu pikir balik, semua ini yang barang yang saya dapat nih kan, yang kita punya motherboard, CPU, RAM dan juga ini adapter 2 nih, semua ini ialah RM450. Jadi bagi saya itu sangat murah, sebab itu seller senang-senang dia boleh jual ini individual nih dengan harga yang ada mahal sedikit lah, bukanlah mahal, cuma yang kalau dia kasih tambah-tambah dia lagi mahal berbanding 450. So itu aja untuk hari ini lah. Unfortunately tadi seller yang untuk kita punya PSU dan juga GPU atau saya cakap tadi belum lagi reply lah, jadi harap besok orang reply. Belum tahu lagi kalau jadi atau tidak, tapi haraplah, sebab itu deal saya nampak memang bagus. Jadi jumpa kamu nanti. Oke, jadi sekarang saya on the way ke tempat yang semua deal sama tuh orang lah, semua beli saya punya PSU. Ini ada 2. PSU dengan bukan power supply pula, PSU dan juga SSD. Tapi semua ambil dulu PSU di sana area City Mall. Dan nanti kalau saya rasa beli baru sampai kamu lah. Jadi jumpa kamu nanti. Alright, jadi saya sudah pick up yang tu power supply lah. Power supply dulu saya ambil. Dan yang power supply yang saya dapat ialah ini, yaitu daripada brand Kose, dan dia punya wattage ialah 550. Jadi ini saya beli RM120. Saya kira mau RM100, tapi susah sama saya dapat deal sama tu orang, tapi dengan tu harga oke juga lah, tidak juga terlampau mahal. Dan ini power supply oke juga lah, memang Kose kamu kenal juga kan, ini power ini brand. Jadi sekarang saya mau pergi Politeknik untuk beli itu SSD kita. Jadi untuk hari ini itu aja lah, 2 aja barang yang saya dapat ada deal untuk ini hari lah, 2 barang aja, PSU dan juga SSD. Jadi mari kita pergi ke Politeknik ambil kita punya SSD. Oke, jadi item last kita, bukanlah last, cuma last untuk hari ini sudah saya beli. Jadi ini ialah SSD NVMe dan dari brand adalah WD Green. Dan ini capacity dia kalau menambah sini 500GB. Dia punya price saya beli ini 120. Boleh lagi saya kasih kurang, tapi masalahnya ini student jadi macam bersalah pula kalau saya mau kasih nego sama dia. Jadi saya beli jalan dia punya macam original price yang dia listing. Jadi ini ialah kita punya SSD lah. Jadi sekarang tinggal ada 3 lagi, 2 lagi komponen yang kita mau beli, yaitu kita punya GPU dan juga kita punya casing sama fans lah, 3 lah gitu, 3. Jadi itu saya tidak tahu bila saya mau beli, sekarang listing di Facebook memang kurang lah untuk dua komponen itu. Lagipun ada banyak masalah ya kan, kita bukan just tempur racing, cuma kita punya deadline minggu depan punya Sabtu minggu depan baru kita punya deadline. Sekarang belum lagi Isnin, besok baru Isnin, jadi ada banyak masa lagi lah. Jadi sewaktu itu memang saya mau tunggu kalau ada orang jual yang lagi bagus lah deal. Terutamanya GPU memang saya mau cari yang bagus sedikit. Ada beberapa yang bagus, cuma itulah saya mau tunggu maybe lusa ataupun Rabu minggu depan baru saya macam mau yang betul-betul saya mau deal dengan GPU. Casing yang saya risau sekarang, casing betul tidak yang saya suka di Facebook sekarang. Yang sekarang punya market lah memang tiada. Jadi harap besok ataupun minggu depan lah adalah orang yang listing MATX punya casing. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi jumpa nanti kalau sudah ada item yang saya mau pick up. Oke guys, jadi sekarang hari yang ketiga dan sekarang saya mau jalan sekarang udah jam 12 sudah, dan saya mau ambil kita punya GPU yaitu RTX 3050. Jadi untuk GPU
Saya rasa itu saja yang mungkin bagi saya yang paling top yang saya boleh cari lah within my price point. Saya punya price yang saya mau kasih range ni ialah untuk GPU ialah RM500. Itu je budget yang saya akan guna untuk GPU, hanya untuk GPU. Jadi saya rasa itu saja yang macam dia performance dia bolehlah tidak terlampau tinggi, tidak terlampau kurang, dan dia punya harga pun yang di dalam saya punya price point. Ada juga beberapa yang bagus tapi ada mahal sedikit. Saya try mau nego tapi tidak dapat. Dan dulu ada satu sebelum saya membuat minggu lalu ada satu lah GPU RTX 3060 pula RTX 2060. Harga dia 500. Kira saya mau ambil tu tapi sudah jual. Jadi itu jalan challenge yang inilah yang macam yang di Facebook Marketplace. Siapa cepat dia dapat. Jadi ini je GPU yang macam yang sesuai untuk saya punya build ni RTX 3050. Sebab dia bukan juga memerlukan PSU yang tinggi. Tapi PSU kita hanya 550 watt kan. Jadi ini GPU yang RTX 3050 ni memang ngam lah, tidak memerlukan wattage yang tinggi. Jadi sekarang saya mau jalan pergi ambil tu GPU and then baru saya kasih update kamu. Jadi mari. Alright guys, jadi dapat. Ini adalah GPU yang saya beli lah tadi. Jadi ini macam saya bilang awal tadi RM500 dan ini ialah RTX 3050. Kalau saya silap ini 6GB of VRAM kalau saya silap lah. Jadi ini yang GPU yang kita akan guna untuk kita punya build Facebook kali ini. Dan kalau saya nampak tadi masa tengok-tengok tukat ni tidak perlu pula yang power daripada power supply. Jadi dia direct terus pergi ke motherboard. Jadi okey lah begitu. Jadi tidak perlu kita memerlukan additional power dari power supply. Jadi nice. Alright. Jadi komponen semua saya sudah beli lah untuk kita buat gaming PC kita. Jadi ini kita punya GPU, ini SSD kita, power supply di sini dan juga komponen-komponen kita lain lah. Ini yang saya dapat yang first dia lah. Semua ini. Dan casing sudah saya beli tapi ada bad news. Bukan bad news lah, dikira bad news. Kenapa bad news? Sebab side panel dia pecah. Side panel dia pecah dan ini dia punya casing lah. Ini casing dia memang nampak okey je lah, nampak simple. Ini dia punya casing semua. Dan ini kaca dia. Saya tidak tahu kenapa pecah. Saya tidak mau salah diri saya sebab selalu cara saya buka side panel pun sama macam tu. Ini first time lah yang terjadi macam ini. Nasib ada juga footage yang saya buka side panel tu pecah. Dan ya, kamu judge sendirilah. Jadi saya tidak mau salah siapa-siapa lah sebab saya tengok pun yang dia punya yang ni pun nampak bengkok sudah lah. Kalau kamu kasih macam flat yang di sini mana tu macam ini kan memang dia nampak macam ada bengkok sikit lah. Jadi saya rasa disebabkan itu dia punya macam yang di side tu macam sudah bengkok-bengkok. Jadi itu dia create pressure. Jadi itu pressure masa saya buka yang dia jadi macam ni lah, dia terus pecah. Tapi biarpun dia pecah, saya akan guna joining casing sebab biarpun tiada side panel, dia masih lagi usable sebab bukan juga side panel dia kan function apa-apa kecuali bikin supaya habuk tidak masuk. Tapi biarpun pecah, macam saya bilang saya akan juga guna sebab tiada juga apa-apa. Mungkin joining casing ni tengok ada juga ruang dan ada fan, ada 1 2 3 4 5 fan dan saya malas sudah mau cari baru. Kita akan guna aja ini. Semua kasih bersih dulu lah. Ini pun sini pun kotor-kotor. Tapi biarpun apa-apa pun apa boleh buat. Gitulah kalau beli barang second hand. Alright, jadi kita mulai dengan kita punya motherboard. Jadi kita buka dulu. Kamu nampak juga kan tadi. Ini pula ada 2. Jadi okey lah. Jadi ada in the future kita boleh upgrade. Kalau kita mau guna SSD yang biasa ataupun hard drive, kita ada ini. Jadi kita boleh guna 2 lah. Ini dia punya yang di belakang tuh. Ini kita perlu lah tadi. Kita buka tapi nanti baru saya pasang balik. Dan ini kita punya motherboard yang tadi saya tunjuk kamu. Okey lah. Nampak cantik juga lah. Tidak jauh habuk betul. Dan kalau tidak silap ada lagi satu barang di sini. Yaitu barang yang paling penting. Jap, stuck di sini di kotak dah. Ini benda. Yaitu ini I/O shield dia. Ini paling penting deh guys. Kalau kamu tidak ini kan kamu punya casing, punya cermin boleh pecah tuh. Nasib kita punya cermin sudah pecah lah. Hehe. Dan sini juga ada dia include yang screw lah untuk kita punya yang NVMe SSD itu. Dan di sini tidak salah tinggal ini aja lagi. Cok macam saya macam yang beli motherboard baru semua aksesori ada. Jadi biarpun second hand macam baru saya rasa. First kita akan CPU kita.
Dan juga kita punya cooler. Sebelum tu kita buka dulu ini. Jadi ini yang saya cakap lah, ini GPU tidak memerlukan additional power. Selalunya kalau macam GPU yang memerlukan additional power ada nih konektor sini. Dan kamu boleh nampak juga macam ada cutout sini kan. Sini yang sepatutnya ada konektor dia lah. Tapi Gigabyte buat nih GPU supaya tidak perlukan ini punya konektor. Jadi kalau macam kamu mau upgrade kamu punya Office PC di mana yang itu power supply tidak mau ada itu apalah yang PCIe connector, ini GPU memang ngam lah, tapi tidak perlu yang ini. Semua power dia dah ambil dari ini punya slot. Jadi sudah saya pasang semua nih dan dia boot. Thank God. Jadi kalau kita boleh nampak di sini, ini Ryzen 3 3300X 4-core processor. Itu kita punya CPU. Ini pula dia punya DDR4 RAM kita, yaitu sini dia punya capacity lah 16. Ini 18 berarti memang selalunya memang begini lah. Dan ini dia punya speed, cuma speed dia bukan ni lah. Nanti kita kasih ganti di dia punya BIOS. Selain daripada itu, kita punya USB drive memang tidak, cuma dia tidak bagi tahu sini lah dia punya yang kita punya yang ini SSD kita. Tapi tidak apa, itu nanti baru kita urus. Jadi kita tahu sudah ini PC dapat boot pergi sinilah yang nih di screen nih. Jadi sekarang saya mau kasih unplug nih, and then baru kasih masuk nih komponen semua dalam kita punya casing yang pecah cermin tuh. Jadi ya, mari. Jadi siap sudah, bukanlah siap, cuma sudah semua komponen sudah saya kasih masuk dalam casing. Sikit je sebab motherboard, GPU sama power supply je paling saya mau kasih masuk. Dia punya fan semua sudah pre-install, tapi saya mau kasih aja sikit lah nanti dia punya orientation. Tapi sekarang saya tinggal mau kasih lagi lah, dia punya kabel semua sebab belum lagi saya plugin apa-apa. Nah itu nanti memang saya tidak akan record tuh benda sebab memang boring sama saya perlu fokus lah masa buat cable management. Jadi after saya sudah buat semua cable management, sudah saya plug in, baru kita ke B-roll, and then baru kita pergi gaming test. Jadi B-roll in 1, 2, 3. Alright, jadi siap sudah. Jadi ini ialah bentuk PC kita yang sudah finish. So sekarang saya mau test main game. So ada 3 game yang saya akan main lah. Semua Souls-like, yaitu Elden Ring yang pertama, Lies of P, dan juga Wu Chang. Ini game baru nih, game baru. Jadi kita mau tes nih 3, macam mana dia punya performance lah. Saya tidak expect Joe terlalu tinggi, tapi harap dapat at least 60 lah kan. Dan kenapa semua main Souls games sebab boleh. Jadi mari main.
Oke, jadi sekarang kita dalam Elden Ring. Jadi sebelum tuh saya tunjuk dulu kita punya apa itu setting kita, yaitu 1080p kita akan main, dan juga semua setting saya kasih high. Jadi kalau kamu tengok sini memang high lah semua. Dan sekarang saya di Limgrave, yang tempat yang first lah, first level first area. Dan kalau kamu tengok kita punya FPS memang di atas 40 lah, 45, 46, kadang-kadang di atas 50 ikut area macam itu. Tapi kalau area macam ni yang open ni memang dia di sekitar 40 lah. Dan kita punya usage pun dikira memang okey lah. Kita punya GPU yang buat banyak kerja. Cuma kita punya CPU ada panas sikit, 76 Celsius. Jadi kita try dulu main, tengok macam mana FPS lah. Dan at least saya mau kasih kalah satu bos. Alright, jadi itu untuk Elden Ring. Dan kalau kita tengok memang dia punya FPS tadi boss fight pun FPS dia di atas 40. Dan okey juga lah, dikira okey. Cuma untuk ni game kalau boleh semua atas sikit lah. Tapi saya tidak boleh komplain juga sebab kita punya CPU tidak berapa kuat lah. Kalau saya rasa memang perlu 6 core juga untuk main ni game baru boleh dapat 60. Jadi mari kita pergi next game. Alright, jadi sekarang kita di next game, yaitu Lies of P. Dan untuk ni game sama juga, saya kasih 1080p dan high setting. Semua saya kasih high settings. Tengok dulu, kita akan tengok dulu macam mana. Ini setting saya lah, 1080p. Dan juga kalau kita scroll pergi bawah, saya kasih set tu semua pergi high. Jadi itu high, ni semua high. Jadi mari kita test. Tapi kalau kita tengok memang ini game kita tahu lah kalau di area sini. Sebab ni area pun tidak berapa macam open. Jadi kita dapat around 70, 60, 66, 71, 72 begitu. Dan kita tengok dia punya usage pun memang baguslah semua. Temperature pun dikira average. Oke guys, jadi itu ialah Lies of P, sorry. Dan kalau kita tengok dia punya apa tu FPS, kita di atas sana lah 60 begitu. Jadi itu okey. Dan ni game memang kebanyakan ni game memang untuk parry lah. Memang macam tadi kamu nampak saya pun training parry. Dan memang syok juga lah. Jadi saya memang recommend ni game. Dan semua usage CPU dan GPU usage kita memang normal dan temperature pun normal. Jadi sekarang
kita ke game yang last. Alright guys, jadi sekarang kita main kita punya last game, yaitu Wuchang Fallen Feathers. Jadi ini game nih memang baru nih bulan berapa nih ya? Last month kah? Ataupun last month, setiap berapa ingat. Tapi ini game memang high demand lah, high demand. Walau high demand betul, tapi untuk spek kita memang dikira high demand lah. Dan ini ya macam agak memang dia lah apa? Dia macam Souls game. Dan kita punya setting pula ini saya kasih 1080p macam biasa, tapi untuk dia punya graphics pula saya kasih mid ataupun medium lah. Sebab kalau saya kasih high memang dia di bawah 30. Sekarang pun kalau kita tengok kalau kita di sini lah di area ini memang kita dapat 30 fps macam tu. Jadi memang dia ada memang demanding sikit lah. Tidak tahu lah kalau kita di macam tempat yang tidak terlampau banyak yang inilah. Jadi mari kita tes. Alright guys, jadi itu ialah Wuchang. Jadi ini game memang kalau kamu tengok memang ada lagging sikit lah. Dia boleh di bawah 30, tapi itu ikut area lah. Boleh juga lah saya kasih kasih low, tapi saya mau try kasih push sikit lah ini PC. Jadi oke juga tadi dapat juga saya skala boss, tapi itulah memang ada susah sikit kalau macam dia lagging. Jadi itu aja 3 game yang kita akan test. Jadi mari kita ke conclusion. Alright guys, jadi sekarang di part conclusion. Jadi firstly saya mau cakap pasal lah kita punya budget, berapa saya spend. Jadi saya spend ni semua ialah RM 1290. Jadi di bawah 1300 lah. Jadi itu kita punya target. Listing price saya kasih list di sini lah. Jadi kamu boleh tengok apa komponen berapa dia punya price. Jadi sekarang saya mau cakap sikit pasal ini PC. Jadi ini PC kalau kita saya mau cakap pasal spek, memang dikira bagi saya oke juga lah. Oke juga, tapi yang setia puas hati ialah CPU dan juga motherboard. GPU kita oke. GPU kita for the price serasa oke lah, tapi serasa sambil nego lagi, tapi apa boleh buat. Tapi kita punya CPU tu dan juga kita punya motherboard. Firstly saya mau cakap dulu pasal motherboard. Motherboard kalau boleh, kalau saya lah kan, saya mau macam saya bilang saya mau B450 ataupun yang at least boleh boleh support Ryzen 5000 series. Yang sekarang kita punya motherboard tidak boleh support. Dia hanya maksimum boleh support Ryzen 3000. Dan untuk CPU pula, CPU kita boleh juga lah, cuma Ryzen 3. And dia ada 4 core aja. Jadi untuk game yang high demanding macam yang game baru, contohnya macam tadi saya main tu Wuchang, dia memang ada struggle sedikit. Kalau game lama-lama, oke lah. Walau lama, cuma yang AAA yang last year. Tapi kalau macam ni tahun punya yang new release, memang dia akan struggle lah. Tapi setiap boleh jauh komplain macam saya bilang yang tadi tu, sebab dia bundle. Jadi di pasal dia bundle memang dia murah lah. Kalau saya tidak beli bundle, saya tidak akan dapat lah
ini pricing yang 1.290. Selain daripada itu semua oke lah, kecuali casing lah. Jadi casing oke juga, tapi itu je lah, mistake happen, accident happen. Jadi ini sajalah dia punya macam yang kekurangan, dia punya side panel. Tapi itu memang easy fix, saya boleh je beli acrylic panel, saya kasih ukur je dia punya apalah, dia punya size tu, dan juga terus kasih boleh juga lah ada side panel. Tapi itulah, kalau kamu beli casing, please be careful kalau kamu punya casing tu yang yang kaca. Jadi kamu nampak seakan apa jadi sama saya punya, memang mungkin saya juga laki lah, saya pun perasan dia macam ada fragile sedikit betul. Lepas tu dia sejuk masa tu, jadi mungkin dia punya dia punya panel tu dia pressure, jadi terus dia pecah. Tapi apa boleh buat, kita paksa move on. Alright, jadi itu saja untuk video ini. Kalau kamu enjoy ini video, kamu boleh subscribe, like, dan juga tekan tu bell notification supaya kamu tidak miss lah dengan update-update di channel saya. Jadi, thank you very much for watching dan jumpa kamu di next video. Bye. Pelan-pelan kamu.